Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dengan firman Tuhan yang akan kita baca, renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini. Doa kami damai sejahtera dari Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Untuk itu mari kita satukan hati kita, berdoa sebelum dengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami kembali datang dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya Tuhan memberkati, mengurapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dari ayat-ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perkataan Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat. Perkataan Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat berarti setiap perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus memiliki kuasa, sama seperti dasar atau pondasi yang tidak tergoyahkan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan tadi, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan yang melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dari pernyataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus tersebut menjelaskan bahwa setiap perkataan yang diucapkan bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan saja, tetapi kata-kata yang diucapkan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengandung kuasa. Kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sama kuasanya seperti dasar atau pondasi rumah yang tidak tergoyahkan. Jadi oleh karena itulah Tuhan Yesus mengibaratkan setiap perkataannya seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Apa yang membuat rumah itu tidak rubuh? Dikatakan karena pondasinya, dasarnya di atas batu, dan di atas batu yang dimaksud adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang mendirikan kehidupannya, yang mendasarkan kehidupannya, yang menjalani kehidupannya di atas dasar perkataan Tuhan Yesus, ia sama seperti sedang membangun kehidupannya di atas dasar yang kuat, di mana akan ada dikatakan hujan, ada banjir, ada angin, tetapi ia tidak rubuh. Dan itulah yang terjadi dengan orang yang hidupnya didasarkan oleh firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan Yesus. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dibangun di atas kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang bijaksana, yang tidak tergoyahkan. Jadi sekalipun dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dengan berbagai hujan, dengan berbagai banjir, dengan berbagai angin, tetapi kehidupan yang dijalaninya tidak akan rubuh sebab didirikan di atas batu, yaitu kehidupan yang dibangun di atas dasar perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menjalani kehidupan kita dengan mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bangunlah kehidupan kita yang kita jalani di atas dasar perkataan Tuhan Yesus. Dengarkanlah dan lakukanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi kuat dan tidak rubuh dan tidak tergoyahkan sekalipun kita harus mengalami berbagai pergumulan, persoalan dan kehidupan yang berat. Jadi bukankah Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 35 dikatakan begini, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi dari pernyataan Tuhan Yesus ini juga menunjukkan betapa berkuasanya
perkataannya, perkataan Tuhan Yesus, sehingga sekalipun dikatakan langit dan bumi ini akan berlalu, langit dan bumi ini akan berakhir, langit dan bumi ini akan lenyap dan tidak akan ada lagi, tetapi dikatakan Tuhan Yesus, perkataannya itu tidak akan berlalu. Artinya apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu pasti akan terjadi dan dikatakan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Jadi hiduplah oleh perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus, apakah kita percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah dasar yang kuat bagi kehidupan kita? Kalau kita mempercayainya, marilah kita bukan hanya mempercayainya, tetapi marilah kita belajar untuk lebih sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Janganlah kita membiarkan diri kita ini dipengaruhi dan dikuasai oleh perkataan-perkataan atau suara-suara yang datang dari orang-orang di sekitar kita, atau dari pergumulan, persoalan, kesulitan hidup, di mana suara-suara itu mungkin menekan kita, mendatangkan ketakutan bagi kita, mendatangkan kekhawatiran bagi kita, dan itu tidak boleh mempengaruhi kita, itu tidak boleh menguasai kita, karena hal itu akan melemahkan kekuatan kita, akan merubuhkan kehidupan kita. Tetapi belajarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengisi segenap kehidupan kita. Hari-hari yang kita jalani kita isi dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Isilah kehidupan kita dengan firman Kristus, perkataan Kristus, perintah Kristus, ucapan Kristus. Taruhlah itu dalam kehidupan kita, di dalam pikiran dan hati kita, dan ketika itu kita lakukan, maka dikatakan yang akan timbul adalah iman. Tetapi sebaliknya, kalau kita taruh suara-suara yang datang dari sekitar kita, atau suara-suara yang datang dari pergumulan, persoalan, kesulitan hidup kita, maka yang terjadi apa? Yang mendatangkan ketakutan bagi kita, yang mendatangkan kekhawatiran, kecemasan bagi kita, dan itu akan melemahkan kekuatan kita, melemahkan semangat kita, melemahkan hati kita yang bergembira, hati kita yang bersemangat. Tetapi ketika kita mengarahkan kehidupan kita kepada firman Kristus, yang akan timbul adalah iman. Dan ketika iman itu timbul, iman inilah yang mengalahkan dunia. Oleh sebab itulah dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia ya iman kita. Iman itu datangnya dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi isilah kehidupan kita dengan firman Kristus, dasarilah hidup kita dengan firman Kristus, maka iman akan timbul, dan iman itulah yang mengalahkan dunia, mengalahkan segala pergumulan, persoalan, mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah kita bahwa perkataan Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat? Kalau kita percaya, pegang dan lakukanlah perkataan yang disampaikan firman Tuhan melalui yang kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami percaya bahwa perkataan-Mu Tuhan Yesus merupakan perkataan yang hidup, perkataan yang harus kami lakukan sebagai pondasi, sebagai dasar dari kehidupan kami untuk kami menjalani hidup kami. Karena kami tahu langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu lah yang akan kekal selamanya. Firman-Mu mendatangkan kekuatan, firman-Mu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan iman akan muncul, dan iman itu akan mengalahkan apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang ada di depan kami menuntun hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.